Pesan yang kedua, was-sam'i wat-ta'ati. Nah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah. Jadi aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, was-sam'i dan mendengar, wat-ta'ah dan untuk taat. Ini wasiat pula dari Rasul untuk senantiasa mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Liwulatil amri, kepada ulil amri. Jadi hendaknya kita senantiasa mendengar dan taat kepada ulil amri. Maka kalau ulil amri itu membicarakan sesuatu, hendaknya kita dengarkan. Kalau memerintahkan sesuatu, hendaknya kita taati. Jadi kalau membicarakan sesuatu kita dengarkan, kalau memerintahkan sesuatu kita taati. Wa in ta'ammara 'alaikum, meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah sebagai seorang hamba atau budak. Jadi wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Jadi andai pun pemimpinnya itu adalah seorang budak, kita diminta untuk mendengarkan dan kita diminta untuk mentaati. Jadi di dalam agama kita itu kita dilarang memberontak kepada penguasa. Jadi tidak boleh kita memberontak kepada penguasa yang sah. Diperintahkan untuk mendengar dan taat. Kenapa? Karena mudaratnya memberontak itu lebih besar daripada ketika kita bersabar. Jadi kalau kita bersabar, maka mudaratnya lebih kecil dibandingkan ketika kemudian memberontak. Maka perintahnya adalah as-sam'u wa ta'ah. Hendaknya senantiasa mendengar dan taat. Tentu di dalam mendengar dan taat ini sebagaimana nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mutlak. Jadi ketaatan ini tidak mutlak. Ini muqayyad. Muqayyad itu diikat. Diikat oleh apa? Diikat ketika sesuatu yang diperintahkan itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Maka Nabi mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang baik. Jadi ketaatan dalam perkara yang baik. Kalau bukan dalam perkara yang baik, maka Nabi sudah berpesan la ta'ata, tidak ada ketaatan fi maksiatil khaliq, untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau perintahnya adalah untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita tidak wajib taat. Tidak wajib taat itu bukan berarti memberontak, tapi tidak taat. Jadi bukan melawan ya, bukan melawan, tapi tidak taat kalau itu adalah sesuatu yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salah satu yang baik adalah kalau mampu, kalau itu adalah maksiat kepada Allah, berikanlah nasihat. Dan nasihat kepada pemimpin tentu berbeda dengan menasihati kepada teman kita. Maka ada adabnya. Di antara adabnya adalah memberikan nasihat empat mata. Nah, jadi memberikan nasihat empat mata. Empat mata itu maksudnya didatangi, kemudian ketemu dan sampaikan nasihat tersebut. Jadi di bagian ini Nabi berpesan kepada kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin atau penguasa yang sah. Jadi untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, tentu tadi bentuk dan ketaatan tersebut ketika muqayyad, ketika diikat dengan kebaikan. Kalau sesuatu itu bukan sesuatu yang baik, kalau sesuatu itu adalah yang bermaksiat, meskipun kita diperintahkan, kita tidak boleh untuk mentaatinya. Jadi ketaatan kita kepada pemimpin itu tunduk kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ketaatan kita kepada makhluk itu melampaui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pesan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, pentingnya untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang sah.
Bahkan jika penguasa tersebut disifati dalam hadis yang lain itu yabghudunakum wa tabghudunahum, meskipun mereka para pemimpin itu membenci kalian dan kalian membenci mereka, maka kita masih diperintahkan untuk mendengar dan taat. Meskipun tadi kata Nabi apa? Yabghudunakum wa tabghudunahum, meskipun mereka membenci kalian dan kalian membenci mereka. Jadi rakyatnya benci sama penguasa, penguasanya benci sama rakyatnya, tetapi kita diminta untuk tetap mendengar dan taat. Ingat, muqayyad ya, harus diikat dengan perkara yang baik ya, tidak boleh kalau tidak baik, harus diikat dengan perkara yang baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sampai pada saat itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Mengapa mereka para pemimpin itu tidak kita perangi saja? Kata sahabat. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Kenapa tidak diperangi saja? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La, jangan. Fima aqamus shalah, selama mereka masih menegakkan salat." Jadi mereka adalah saudara kita sesama muslim, tidak boleh kita memerangi penguasa yang sah. Mereka adalah saudara kita, mereka adalah masih bagian dari kita sebagai kaum muslimin, tidak boleh untuk diperangi. Begitu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hal ini ketika kita mendengarkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, pentingnya kita untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dan bersabar jika penguasanya adalah penguasa yang zalim. Jadi dan bersabar jika penguasanya adalah penguasa yang zalim. Tetapi kalau perkara yang baik, mendengar dan taat. Kalau zalim, sabar. Jadi kalau zalim, sabar. Kenapa tidak melawan, tidak memberontak? Mudaratnya lebih besar. Dimanapun yang namanya pemberontakan itu mudaratnya lebih besar dan banyak jatuh korban. Jadi jangan berpikir bahwasanya kalau perang itu masalah selesai. Di situ darah yang tertumpah juga darahnya kaum muslimin. Jadi darah yang tertumpah juga darahnya kaum muslimin. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi agama kita sudah ada satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqatlul mu'min a'dhamu indallah min zawalid dunya. Sungguh menumpahkan darah seorang mukmin itu dosanya lebih besar daripada hilangnya dunia. Artinya bebannya ini, dosanya itu sangat besar ketika sampai menumpahkan darah seorang muslim. Apalagi dalam peperangan sama muslim itu biasanya itu akan banyak jatuh korban. Maka dengan demikian kita taati apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang sah dan sabar jika pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim. Jadi sabar jika pemimpinnya pemimpin yang zalim. Itu lebih menenteramkan, lebih aman dibandingkan ketika ada orang yang kemudian tidak bersabar dan melawan kepada penguasa yang zalim. Maka itu nanti mudaratnya lebih besar, ada banyak fasilitas umum yang kemudian rusak, bahkan bisa jadi listrik ikut mati, pasokan gas nanti akan tersendat, transportasi di mana-mana akan ruwet, ekonomi akan runtuh. Nah, sehingga banyak kemudian pengungsi di mana-mana, banyak rumah yang hancur dan seterusnya. Dan pastinya ada banyak nyawa yang menjadi korban. Nah, itu yang perlu kita pahami dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi memang kadang-kadang jiwa muda itu berpikirnya tidak seperti ini. Nah, aku ora trimo gitu kan. Nah, maka yang terjadi adalah banyak pertikaian dan pertumpahan darah sesama muslim kalau tidak bisa bersabar terhadap kezaliman penguasa. Tetapi ingat, prinsipnya adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat dalam perkara yang baik, siapapun pemimpin itu,
meskipun pemimpinnya adalah seorang budak. Jadi meskipun pemimpinnya adalah seorang budak. Dan jika pemimpinnya zalim, maka hendaknya bersabar.